Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi di rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Oh ya teman-teman, di sini di pagi hari aku mau nyiapin sarapan pagi ya. Kali ini aku mau bikin opor ayam, tapi ayamnya ini cuman sedikit ya teman-teman. Ini mau aku campur sama tempe. Tadinya aku pengen dibanyakinnya tuh ceker ya teman-teman, cuman di warungnya tuh nggak ada. Karena aku ke warungnya tuh kesiangan, jadinya cekernya habis ya teman-teman. Dan ini untuk ayamnya aku beli cuman seperempat aja. Nah, dan sekarang di sini aku mau nyiapin dulu bumbu sama bahan-bahannya teman-teman. Nah, di sini tuh ada tempe, terus ada ayam dan juga perbumbuan. Tapi sebelum itu ini aku mau bikin kopi dulu buat papa nyarapan. Seperti biasa ya, pagi-pagi tuh wajib banget kayaknya nih ngopi. Nah, dan ini untuk tempenya aku beli cuma satu potong aja, dan ini mau aku bagi dua. Terus kalau mau motong tempe tuh kadang suka bingung ya teman-teman, apalagi kalau buat opor. Kadang bisa segi empat atau kotak panjang ya, pokoknya apa ya, kayak suka bingung aja gitu cara motong tempe itu yang bagus kayak gimana. Ya udahlah, ini ngasal aja aku potong kayak gini aja, ini dibagi dua. Dan untuk tempenya ini udah beres ya teman-teman. Terus ini untuk ayamnya mau aku cuci bersih dulu, dan ini bener-bener sedikit ya, kayaknya ini buat Rapan sama papahnya aja deh, karena kan papahnya sama Rapan tuh bener-bener doyan banget sama opor. Mereka berdua tuh sama kesukaannya ya teman-teman. Cuman akunya yang jarang bikin, paling kalau misalkan Rapan pengen aku suka belinya ke warteg aja ya teman-teman, karena kalau aku sendiri nggak terlalu suka sih sama opor. Nah, dan ini aku mau bikin bumbu halusnya. Di sini ada kemiri sama garam, aku halusin dulu. Terus aku tambahkan juga bawang merah, bawang putih dan juga kunyit. Oh ya teman-teman, kalau misalkan bikin opor, teman-teman kira-kira bumbunya apa aja? Boleh nih komen-komen di kolom komentarnya, karena suka ada yang dipakein ketumbar, terus ladaku juga ya teman-teman. Terus ada yang rempah-rempah tuh semuanya masuk kayak gitu. Cuman kalau aku tuh lebih suka opor yang simple kayak gini ya teman-teman. Bumbunya nggak terlalu banyak, maksudnya itu nggak terlalu banyak rempah ya teman-teman. Nah, dan ini untuk bumbunya udah halus. Terus ini aku kasih cabai sedikit biar ada warnanya gitu, biar agak merah-merah dikit ya teman-teman. Kuningnya tuh kan kalau dicampur cabai jadi bagus ya. Nah, dan ini juga aku tambahkan aromaterapisnya nih, ada daun salam sama serai, terus ada lengkuas juga udah aku geprek-geprek. Lanjut di sini aku mau ngirisin dulu bawang merah, ini buat nanti bumbu taburannya ya teman-teman. Biasanya tuh wangi banget kalau ditambahin sama bawang merah. Nah, dan ini dia untuk bahan-bahan sama bumbunya udah siap, langsung aja nih kita masak ya. Pertama-tama di sini aku mau numis dulu bawang merahnya nih, mau aku oseng-oseng kayak gini. Ini buat bumbu taburnya, dan kalau udah kecoklatan kayak gini tinggal diangkat aja ya teman-teman. Lanjut di sini aku juga mau langsung numis bumbu yang tadi udah aku halusin. Ini aromanya tuh udah kecium banget ya, wangi. Padahal ini bumbunya cuman pakai bumbu seadanya aja ya teman-teman. Nah, terus di sini juga untuk serai, lengkuas sama daun salamnya tinggal dimasukin. Terus kalau bumbunya udah matang, ayamnya tinggal dimasukin juga. Jangan dulu dikasih air, ini harus diaduk-aduk dulu ya teman-teman, sekitar 5 menitan lah kayak gitu. Nah, dan ini kan karena gak ada airnya jadi kayak gosong gitu loh teman-teman, berkerak si bumbunya. Nah, kemudian aku tambahkan air juga secukupnya. Ini tinggal ditunggu aja ya sampai bener-bener empuk. Terus untuk karanya di sini aku mau pakai 2 bungkus kara atau santan instan ya teman-teman. Ini mau aku taruh dulu di mangkok kayak gini. Terus di sini juga nih untuk ayamnya udah mulai sedikit empuk. Jadi untuk tempenya aku masukin, tambahkan juga bumbu yang lainnya, ada penyedap rasa, gula, garam sama mecin ya teman-teman. Dan terakhir ini tinggal dimasukin aja santan atau karanya. Jangan lupa untuk terus diaduk-aduk biar santannya nggak pecah ya teman-teman. Nah, pokoknya ini aromanya tuh udah enak banget, semoga Rapan suka ya. Nah, dari ini udah matang untuk opor ayam tempenya. Lanjut di sini tinggal ditaburin bawang merah yang tadi udah digoreng ya teman-teman. Ini tuh jadinya tambah wangi. Tadinya nggak bakalan aku pakein semua, tapi ya udahlah, sayang juga. Karena kan aku juga suka sama bawang goreng ya teman-teman, jadi nggak apa-apa. Nah, dan ini aku mau lanjut buat ngasih sarapan Rapan, tapi kali ini nggak bakalan aku suapin ya teman-teman, biar dia belajar sendiri. Paling ini untuk ayamnya, dagingnya aku pisah-pisahin dulu ya.
sama tulangnya kayak gitu. Jadi Rapan biar tinggal makan aja. Oke teman-teman, sambil nunggu Rapan makannya beres, aku mau beres-beres dulu nih di kamar. Belum aku beresin, masih berantakan. Pokoknya kalau pagi-pagi kan udah pasti Rapan tuh masih rebahan di kasur, jadi aku nggak bisa beres-beres langsung ya teman-teman. Harusnya sih ke dapur langsung ya, cuman aku juga orangnya mageran, jadi nunggu mood aja gitu kalau mau masak tuh atau mau nginjak dapur tuh. Nah, dan ini juga kebetulan karena kan udah siang, jadinya ya udah aku buru-buru masak aja. Harusnya masaknya itu tadi ya sebelum Rapan bangun, tapi aku tuh nggak pernah atau jarang-jarang masak-masak pas Rapan lagi tidur. Pasti pas mau masak tuh kalau Rapan udah bangun aja kayak gitu. Ya begitulah ya teman-teman, ibu-ibu mageran. Nah, dan ini untuk di bagian kamar udah beres. Terus ini untuk kosmetik ada, pokoknya ini perintilan kayak gitu aku rapi-rapihin. Lanjut di sini aku mau nyapu dulu. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku juga mau ngucapin makasih banyak dulu buat teman-teman semua yang udah selalu ngedukung dan juga ngesupport channel aku sampai sekarang ini. Semoga teman-teman gak bosan untuk selalu nonton video-video terbaru dari aku. Dan aku juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di channel aku. Semoga teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya, amin. Nah, di sini aku beres-beres di bagian depan. Sebenarnya ini udah beres ya sama Rapan, barusan bantuin karena dia juga sekarang kalau bantuin lumayan bersih ya teman-teman, lumayan rapi. Cuman berhubung untuk kasurnya nih Rapan gak bisa bersihin, jadi aku bersihin dulu dan ini kotor lagi ya teman-teman, harus disapu lagi. Nah, tapi alhamdulillah banget ya, Rapan udah mau belajar beres-beres walaupun bukan anak cewek ya teman-teman. Jadi kita kalau misalkan pengen dibantuin sama anak gak perlu punya anak gadis juga ya. Anak laki-laki pun bisa, karena ini kan gak apa-apa, gak usah malu juga bantuin beres-beres kayak gini. Biasanya tuh kan kalau anak-anak cowok suka apa ya, kalau bantuin mamahnya tuh atau ibunya tuh kayak apa ya, enak aja gitu dilihatnya. Tapi kalau aku gak apa-apa, selagi anaknya mau belajar sih gak apa-apa, walaupun ini cuman beres-beres kayak gini ya. Walaupun ini tuh sebenarnya kerjaan kita, kerjaan perempuan, tapi enggak gitu juga loh teman-teman. Kalau aku sih nggak apa-apa, jadinya Rapan bisa belajar ya teman-teman, gak usah malu-malu cuman karena beres-beres rumah kayak gini ya. Mungkin karena sekarang tuh Rapan masih kecil, jadi masih bisa diarahin, masih bisa dikasih tahu ya teman-teman. Nah, kalau udah gede ya dia kan udah punya prinsip sendiri, udah punya kepinginan sendiri, jadi nggak bisa kita suruh-suruh juga ya, apalagi anak-anak cowok ya. Mumpung sekarang masih baik nih, masih mau bantuin, jadi ya udahlah nggak apa-apa, kita biarkan aja. Nah, dan di sini aku juga mau lanjut buat nyuci piring. Ini cucian piring aku udah banyak ya teman-teman, udah gitu banyak sampah-sampahnya juga nih belum aku buangin. Dan biasanya kalau aku nyuci piring ini untuk sampahnya aku buang-buangin dulu, terus si piring-piringnya juga udah aku buang-buangin dari kotoran-kotoran kayak gitu ya teman-teman. Jadinya nanti tinggal ngebilas aja, tinggal dipakein sabun kayak gitu, dan udah enak, udah cepet juga ngerjainnya ya teman-teman, dibanding tadi masih kotor banget banyak sampahnya. Itu tuh kalau misalkan gak dikumpulin dulu pastinya lama ya, karena milihin dulu sampah, terus harus nyuci piringnya juga, nyabunin kayak gitu ya teman-teman, jadi bakalan lama. Makanya kalau aku nyuci piring udah pasti ya pada bersih gitu. Untuk sampah-sampahnya tuh udah pasti aku buang-buangin duluan ya sebelum produknya aku cuci. Nah, dan di sini aku mau lanjut aja buat nyuci piringnya. Ini juga bentar lagi mau zuhur karena aku belum ziarah kubur ya teman-teman. Niatnya tuh hari ini mau ziarah kubur dulu, makanya ini harus beres nih, harus bersih. Dan kalaupun gak beres sekarang, aku tunda lagi, udah pasti gak bakalan dikerjain. Pokoknya aku tuh kalau ngerjain sesuatu harus langsung beres hari ini juga ya teman-teman. Kalau nggak diberesin udah pasti dibesokin lagi, dan akhirnya gak beres-beres. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk cucian piring aku juga udah beres. Ini aku tinggal bersih-bersihin aja nih, di tempat kompornya juga udah kotor banget. Terus untuk di bawah ini kayaknya harus dikasih cat yang berwarna gitu ya teman-teman, biar cerah tuh di kolong wastafel-nya tuh, jadi kayak kotor, kayak kumuh gitu loh.
Nah, dan di sini aku juga mau nyuci jas hujan nih, bekas papahnya Rapan ini tuh di depan terus gitu, suka diinin ke labang ya teman-teman, makanya kalau nggak dicuci tuh ngeri. Pokoknya kalau di sini nggak bisa sih naruh-naruh barang-barang, baju-baju kayak gitu di bawah lantai kayak ini, karena suka dibikin sarang ke labang gitu loh teman-teman. Makanya emang harus bersih, harus apik gitu kalau kata bahasa Sunda ya. Nah, dan lanjut di sini aku mau nyuci dulu nih, cucian baju aku udah banyak dan ini tuh udah 3 atau 4 hari yang lalu belum aku cuci. Dan ini tuh untuk baju-bajunya, baju aku sama papanya Rapan aja, karena kalau punya Rapan itu aku pisahin ya teman-teman. Dan ini aku nyucinya juga masih dengan tangan, ini masih manual ya teman-teman, jadi aku belum ada gantinya nih buat beli mesin cuci. Ya udahlah, kayak gini juga nggak apa-apa ya. Nah, oke, sekarang di sini aku mau lanjut aja buat nyuci baju, buat ngebersihin sama sekaligus mau jemur dulu. Pokoknya buat teman-teman tonton terus videonya sampai selesai. Alhamdulillah untuk ronde pertama udah beres, udah rapih ya teman-teman. Ini tinggal dijemur aja. Lanjut ronde kedua itu mau aku rendam dulu sebentar. Dan untuk yang kedua itu tuh bajunya gampang banget, jadi bakalan cepet beres karena itu baju Rapan semua, baju kecil-kecil. Dan ini untuk yang gede-gedenya udah aku duluin ya teman-teman. Pokoknya aku tuh kalau nyuci baju yang gampang-gampangnya pasti belakangan, dan aku kerjain yang susahnya dulu ya teman-teman. Nah, dan ini aku dibantuin sama papahnya Rapan karena ini juga tinggi, aku mager naik-naik ya teman-teman. Terus kebetulan papahnya Rapan juga lagi nggak kerja, ya udah aku mintain tolong aja buat bantuin jemur karena kan ini lumayan tinggi juga. Terus kalau barang-barang kayak gini pasti kerjaan tuh cepet beres ya teman-teman. Nah, oke, sampai di sini dulu video dari aku ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.